Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firly Bahuri dari kursi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Pemberhentian terhadap Firly ini dilakukan melalui keputusan Presiden atau Kepres yang ditandatangani pada Kamis 28 Desember kemarin. Informasi terkait pemberhentian Firly Bahuri ini disampaikan oleh Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana. Kepres nomor 129/P tahun 2023 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Setidaknya ada 3 pertimbangan Presiden Jokowi dalam memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Pertama adalah surat pengunduran diri Firly tertanggal 22 Desember 2023, kemudian putusan Dewan Pengawas KPK soal pelanggaran etik. Ketiga adalah pemberhentian pimpinan KPK yang ditetapkan melalui Kepres. Adapun sebelumnya, Firly telah mengajukan surat pengunduran diri dari KPK ke Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 18 Desember lalu. Dalam suratnya, Firly menyatakan tak ingin meneruskan masa jabatan hingga 2024. Namun surat tersebut dikembalikan. Lalu kemudian Firly mengajukan kembali surat tersebut ke Sekretariat Negara. Kemudian pada Rabu 27 Desember, Dewan Pengawas KPK membacakan putusan etik terhadap Firly. Hasilnya, Firly dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku terkait 3 laporan, yakni komunikasi dengan pihak berperkara, yakni Syahrul Yassin Limpo, tidak jujur dalam mengisi LHKPN, hingga penyewaan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Atas pelanggaran etik tersebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat, yakni meminta Firly untuk mengundurkan diri. Dewas menilai tidak ada hal yang meringankan terhadap Firly. Sedangkan hal yang memberatkan, Dewas KPK menilai Firly tak mengakui perbuatannya, tidak hadir dalam sidang etik tanpa alasan meski dipanggil secara sah, dan memperlambat jalannya persidangan. Firly pun dianggap tidak memberikan contoh dalam mengimplementasikan kode etik sebagai pimpinan lembaga anti rasuah. Adapun proses penanganan dugaan pemerasan terhadap SYL oleh Firly hingga kini masih terus berjalan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya hingga kini masih melakukan pengembangan kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Muncul indikasi bahwa Firly melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan pada Kamis 28 Desember kemarin mengatakan, dugaan tersebut saat ini masuk dalam pendalaman penyidik. Pendalaman mengenai dugaan tersebut karena polisi menemukan beberapa aset tanah dan bangunan milik Firly yang tak didaftarkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Disebutkan oleh Ade bahwa aset-aset tersebut berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Ade menduga bahwa aset-aset tersebut diperoleh Firly tak lama setelah munculnya kabar dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Adapun Firly sejauh ini sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 3 kali oleh penyidik terkait kasus Syahrul Yassin Limpo, yakni pada 1 Desember, 6 Desember, dan 27 Desember 2023. Firly diduga memeras SYL atas perkara korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Firly mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, PN Jaksel memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan Firly pada 19 Desember. Itu merupakan salah satu materi ya yang saat ini sedang didalami oleh penyidik terkait dengan adanya aset-aset lain yang tidak dilaporkan dalam LHKPN tersangka FB. Ya, jadi mulai dari Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian di Sukabumi, Jogja, diantaranya adalah Klaten dan Sleman dan Bantul, termasuk spot lainnya yang merupakan aset tanah dan bangunan yang saat ini sedang kita dalami dalam materi penyidikan yang sedang kita lakukan. Pidana pencucian uang, Pak?
termasuk salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, nanti kita akan update berikutnya. Ya. Itu aliran dananya kemana, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas terkait dengan tindak pidana pencucian uang akan menjadi salah satu agenda penyidikan dari tim penyidik gabungan. Ya. Setelah menjalani 3 kali pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, mantan Ketua KPK Firly Bahuri belum juga ditahan oleh kepolisian. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, terlebih banyak desakan agar Firly segera ditahan. Terkait hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan bahwa penahanan tersangka perlu adanya strategi. Hal ini disampaikan oleh Karyoto saat acara rilis akhir tahun di Polda Metro Jaya pada Kamis 28 Desember kemarin. Karyoto mengatakan pihaknya tak ingin menangani perkara seorang tersangka dengan cara dicicil. Ini artinya ada kemungkinan perkara lain yang tengah dikembangkan oleh penyidik. Lebih lanjut, Karyoto mengatakan pihaknya mengumpulkan semua perkara yang terkait dalam kasus tersebut menjadi satu. Setelah itu penyidik baru akan menentukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Menurut Karyoto, dalam menahan seseorang merupakan perkara mudah bagi kepolisian. Namun tetap diperlukan taktik dan strategi agar tidak membuang waktu serta menghukum seseorang secara berlebihan. Untuk menahan orang itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Ya, kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya 4 tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi, itu tidak boleh asasnya. Ya. Kita tidak adil terhadap perlakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Ya. Menahan tuh gampang kok. Hari ini kalau memang bisa tahan ya saya tahan. Tapi kan kita perlu taktik dan strategi yang tepat sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, nggak cukup carikan perkara lagi, tidak boleh ya. Kita semuanya harus fakta. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyatakan siap menjadi saksi meringankan atau ada charge bagi mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Yusril mengatakan dirinya bersedia menjadi saksi meringankan setelah diminta oleh Firly. Terkait dengan pemanggilannya oleh penyidik, Yusril meminta agar dilakukan pada awal Januari 2024. Hal ini lantaran dirinya masih berada di Jepang dan berencana meneruskan perjalanan ke Filipina. Yusril dijadwalkan akan kembali ke tanah air pada 3 Januari 2024. Yusril menggantikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menolak menjadi saksi meringankan bagi Firly sebelumnya. Adapun sebelumnya, Yusril telah menjadi saksi ahli yang diajukan Firly dalam sidang pra-peradilan. Sejauh ini ada 4 saksi meringankan yang diajukan Firly dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Sebanyak 2 saksi sudah diperiksa polisi, sedangkan 2 lainnya termasuk Yusril belum dilakukan pemeriksaan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.